Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Nur Afrianti, salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Telaga Sari Karawang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 dengan mengambil materi barisan aritmatika untuk kelas 11 MIPA 7. Berikut video praktik yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya mengenai barisan aritmatika. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa boleh dipimpin oleh ketua kelas, dipersilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Hari ini nampaknya sudah bersih ya. Kalian pun sudah rapi. Terima kasih Ibu ucapkan. Sebelumnya hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Rapli. Kenapa Rapli? Rapli sakit. Oke, berarti Ibu tulis dulu di sini ya bahwa Rapli hari ini sedang sakit. Ya, kita doakan semoga Rapli cepat sehat kembali. Amin. Nah, kita belajar hari ini mengenai barisan aritmatika. Ya. Pada barisan aritmatika ini ada, nah di sini peta konsepnya untuk barisan aritmatika. Ya, pada barisan bilangan itu dibedakan menjadi ada yang aritmatika, ada yang geometri. Nah, yang kita pelajari hari ini itu mengenai barisan aritmatika. Nah, kalian masih ingat ya materi sebelumnya? Kita ingat dulu materi sebelumnya mengenai pola bilangan. Kalian sudah belajar pola bilangan itu di SMP. Ya, sekarang berarti tinggal mengingat kembali apa itu pola bilangan. Kalian boleh dikeluarkan handphonenya. Sudah? Oke. Ibu mulai ya. Oh, kodenya sebentar. Nah, 287671. Udah bisa dimulai ya? Ibu mulai. Ya. Silahkan. Kita dapatkan 3 teratas ya. Yang pertama itu ada Vali, keduanya ada Alia, dan ketiganya ada Agung. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman semua.
Selanjutnya, nah di sini ada beberapa manfaat ya, manfaat untuk barisan aritmatika. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ternyata banyak yang bertanya, Bu, belajar matematika buat apa? Nah, salah satunya ini ketika kita belajar mengenai barisan aritmatika, ternyata manfaatnya sangat banyak sekali. Di antaranya di sini yang pertama itu ada tumpukan jeruk. Kalian sering melihat ya, melihat di pasar, bahkan di jalan, di pinggir jalan sekarang sudah banyak yang jualan buah-buahan. Nah, mereka sudah menyusun. Di sini ada tumpukan buah-buahan, terutama ada jeruk. Jadi jeruknya disusun. Nah, ini pun salah satu bentuk penerapan pada barisan aritmatika. Ya. Yang berikutnya itu ketika kalian menabung di bank. Di sini ada yang sering menabung? Pada punya tabungan semua ya? Iya, alhamdulillah berarti. Nah, itu pun merupakan salah satu contoh atau salah satu manfaat pada barisan aritmatika. Nah, berikutnya kita belajar itu ada tujuannya ya. Tujuan pada pembelajaran itu yang pertama itu bisa dilihat, yang pertama itu adalah mengidentifikasi pola barisan aritmatika dengan benar. Jadi kita identifikasi dulu nih, ini merupakan barisan aritmatika atau bukan. Kemudian yang kedua itu menentukan suku pertama dan beda suatu barisan aritmatika dengan benar. Ya, nanti kalian sudah mengidentifikasi baru bisa menentukan mana suku pertama, mana ada bedanya. Kemudian yang ketiga ada menganalisis. Kalau yang pertama tadi kita identifikasi, kemudian yang keduanya akan menentukan, nah yang ketiganya akan menganalisis pola barisan aritmatika untuk menentukan rumus umum suku ke N. Kemudian yang keempatnya akan mengeneralisasi suatu barisan aritmatika dengan benar. Yang kelimanya akan menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika ke dalam model matematika dengan terampil. Kemudian yang terakhir ada menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep barisan aritmatika dengan terampil. Selanjutnya kita amati dulu. Nah, di sini Ibu berikan sebuah video ya. Sebuah video kalian amati, kalian simak baik-baik. Selamat datang di Cafe Happy Mas, ada yang bisa saya bantu? Begini Mas, saya ingin bertanya untuk memesan satu meja atau dua meja, itu ada berapa kursi ya Mas? Untuk satu meja ada 2 kursi, sedangkan untuk baik Mas, saya ingin memesan 7 meja ya Mas. Baik Mas, terima kasih. Nah, ternyata keadaan di sebuah restoran ya. Keadaan di sebuah restoran di sini terdapat interaksi 2 orang, antara yang pertama itu pramusaji, yang keduanya si pelanggan. Si pelanggannya akan bertanya ke pramusajinya berapa banyak meja pada suatu restoran itu. Dia tanyanya berarti ada 20. Nah, kemudian si pembelinya ini akan memesan sebanyak 7 meja. Berarti terdapat berapa kursi di sana. Nah, maka permasalahan tersebut ini bisa kita selesaikan ke dalam bentuk barisan aritmatika. Ya, selanjutnya, nah kita amati. Ya, kita mengamati. Nah, di sini ada beberapa susunan korek api. Ya, ada 4 bentuk dari beberapa susunan batang korek api ya. Di sana pada susunan batang korek api dibuatlah beberapa bangun segitiga seperti gambar yang disajikan. Yang pertama, kemudian kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Gambar pertama itu terdiri dari 3 batang korek api. Kemudian gambar kedua itu terdiri dari berapa? 5 ya. Yang kedua 5 batang korek api. Kemudian yang ketiga terdiri dari 7 batang korek api. Dan gambar yang keempat terdiri dari 9 batang korek api. Nah, setelah kalian mengamati, ya kita keluarkan kembali handphonenya. Linknya, ya coba dulu nih. Untuk hasil dari pengamatan tadi kita buka dulu. Linknya sudah Ibu kirim di grup. Silahkan dibuka. Dari hasil pengamatan apakah yang kalian dapatkan?
Bisa dibuka? Nanti kalau sudah selesai bisa langsung disubmit ya. Nanti nilainya sudah langsung keluar. Gimana, bisa? Bisa ya? Jangan lupa dikasih nama. Nah, selanjutnya nih, kita buat dulu kesepakatan kelasnya ya. Kita buat kesepakatan kelas yang pertama. Ya, kita semua harus sama-sama berpartisipasi aktif. Jadi yang aktifnya nggak ibu doang, kalian pun sama harus tetap ikut aktif. Kemudian yang kedua, kita selesaikan tugasnya dengan tepat waktu ya. Kemudian mengerjakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, tetap konsentrasi, tetap fokus. Walaupun ada gangguan di luar begitu besar, kita tetap fokus ya. Nah, berikutnya ini ada pembagian kelompok. Ya, kalian silahkan duduk menurut kelompok masing-masing. Tadi kan Rapli tidak masuk ya. Nah, berarti kelompok 5 itu hanya 3 orang saja. Boleh dipercepat duduknya ya. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Lembar kerjanya Ibu bagikan. Maaf. Satu lagi ke sana. Minta tolong. Satu lagi, kelompok Asim. Nah, di sana ada lembar kerja yang kedua. Kalau yang pertama kan tadi kita sudah laksanakan di online ya, pakai live worksheet. Nah, yang sekarang yang keduanya dari hasil pengamatan tadi. Kita lanjutkan dari hasil pengamatan yang kalian tadi laksanakan. Nah, dimulai dari situ. Kan tadi sudah ada susunan batang korek api ya. Kalian tinggal isi saja tabel-tabelnya. Iya. Nah, itu samakan. Samakan kalau di sana berarti kan dan seterusnya. Iya, berarti. Ya. Sudah? Nah, baik, kita lanjutkan berarti ya. Kita lanjutkan pada langkah selanjutnya, itu kita presentasikan ya. Kita presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok mana dulu nih? Kelompok 5 dulu? Boleh. Ya, kelompok 5 dulu bagaimana? Boleh berdiri siapa yang mau mewakili kelompoknya? Asim? Ya, Asim boleh berdiri. Sebelah sini, Sim. Nah, sekalian Ibu lihat hasilnya. Ya, tinggal dibacakan saja. Permasalahannya dari kegiatan pengamatan sebelumnya, lakukan analisis banyaknya batang korek api yang dibutuhkan untuk membuat lebih banyak segitiga yang berhimpit pada salah satu sisi segitiga yang lain. Tuliskan banyak batang korek api yang dibutuhkan dan pola yang terbentuk pada tabel yang sudah disediakan. Pada tabel yang disediakan ada banyak segitiga, banyak batang korek api, selisih, dan pola. Pada banyak segitiga yang ke-1, banyak batang korek apinya 3, selisihnya 0, dan polanya 3 ditambah 1 dikurangi 1 dikali 2, yaitu sama dengan 3. Kemudian banyak segitiga yang kedua, banyak batang korek apinya 5, selisihnya 5 dikurangi 3, yaitu 2. Kemudian polanya 3 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 5.
Kemudian banyak segitiga yang ketiga, banyak korek apinya 7. Selisihnya 7 dikurangi 3 yaitu 4, sehingga polanya 3 ditambah 3 dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 7. Kemudian banyak segitiga yang keempat, banyak korek apinya 9. Bedanya 9 dikurangi 3 yaitu 6. Bagaimana kelompok yang lain? Tanggapannya kelompok 3 deh. Kelompok 3 tadi siapa? Sama. Kelompok 2? Sama juga. Ya, berarti hasilnya sama semua ya. Semuanya paham berarti ya. Ya, kita lanjutkan untuk permasalahan berikutnya. Kelompok mana nih? Kelompok 2 deh. 2 siapa? Oh, Hasbi. Siapa yang mau mewakili? Hasbi. Boleh, Hasbi berdiri. Sebelah sini, Bi. Ya. Sambil Ibu lihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada soal berdasarkan permasalahan sebelumnya yang diamati, maka suku pertama U1 sama dengan A, beda U2 dikurangi 1 sama dengan B, dan suku UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Dari kegiatan yang sudah dilakukan dapat kita simpulkan bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai selisih yang berurutan. Terus suku pertama adalah suku yang berada di awal barisan. Beda atau selisih adalah selisih antara suku setelah dan sebelumnya. Dan suku ke N adalah jumlah suku yang akan dicari atau ditanya. Tanggapan kelompok yang lain bagaimana? Sama? Sama? Tapi tadi Ibu lihat yang ini ya, yang suku ke N. Itu ada kata jumlah. Nah, kita belum menjumlahkan. Ya, jadi ada sedikit koreksi. Dari teman-teman, ada yang bisa menambahin? Kelompok 4? Kelompok 4 siapa? Bisa menambahkan? Tadi kelompoknya Hasbi mengatakan jumlah, sedangkan kita belum menjumlahkan ya. Jadi kalau dalam barisan dan deret, artinya jumlah itu berarti sudah masuk pada deret. Kita belum menjumlahkan. Gimana? Tanggapannya gimana? Menurut kelompok kami, Ya. suku ke N adalah rumus yang digunakan untuk menentukan nilai suku ke N pada suatu barisan aritmatika. Ya, suku ke N berarti suku yang ditanyakan yang terakhir, begitu maksudnya ya. Jadi suku ke N itu adalah suku terakhir pada barisan aritmatika tersebut. Ya, nanti yang kurang-kurang tinggal dilengkapi mungkin ya. Ya, berikutnya di sana kalian juga sudah ada di bagian akhir di sana, di lembar akhir ya. Di lembar akhir di sana ada soal pengembangan. Ada soal pengembangan dari tadi hasil pengamatan yang kalian lakukan. Ini sudah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau yang tadi itu kan kalian mengamati hanya gambar abstrak ya. Gambar dalam bentuk segitiga. Nah, kalau sekarang ini soal pengembangannya sudah diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat sendiri. Di sana ada sekumpulan bola, ya, bola mainan. Kalian tahu bola mainan ya? Biasanya kalau yang punya anak kecil di rumah, atau ada adiknya di rumah, atau ada tetangga aja, maka rata-rata kalau anak kecil punya nih mainan seperti ini, punya bola-bola kecil, bola-bola plastik. Nah, di sana nih misalkan ada anak mengambil bola dalam tumpukan yang ada pada keranjang mainan. Pada pengambilan pertama, anak mengambil sebanyak 1 butir. Kemudian pengambilan kedua, Ana mengambil 5 butir, sedangkan pada pengambilan ketiga, Ana mengambil sebanyak 9 butir. Ya, kemudian pengambilan berikutnya akan 4 butir. Nih, pengambilan berikutnya akan banyaknya itu adalah 4 butir lebih banyak dari pengambilan sebelumnya. Ya, bisa kalian pahami? Yang pertama pengambilannya itu 1 bola. Kemudian yang kedua dia mengambil 5 bola. Yang ketiga
9 bola. Nah, berarti kan setiap pengambilan berikutnya dia akan banyaknya itu akan lebih dari 4 ya. Lebihnya 4 dari pengambilan sebelumnya. Jadi 4 bola lebihnya dari pengambilan sebelumnya. Nah, maka di sini ada yang ditanyakan, ada 3 yang ditanyakannya. Yang pertama itu bola ya, jumlah bola, bukan jumlah kita menjumlahkan semuanya. Tadi Ibu bilang yang jumlah berarti kan itu sudah masuk pada deret. Kalau ini mah berarti jumlah pengambilan. Ya, pengambilan yang ke-7, kemudian pengambilan yang ke-10 dan pengambilan ke N. Ya, kalian bisa kerjakan kembali. Di sana soal pengembangannya sudah ada di lembar terakhir. Iya, pengambilan ke N kan yang ditanyakannya pengambilan ke N. N-nya berapa? Suku ke N-nya berarti. Gitu. Iya. Nah, kemudian yang ditanyakannya pengambilan ke-7, pengambilan ke-10 dan rumus suku ke N-nya berarti. Pengambilan ke-7 berarti A-nya boleh diganti dengan 1. Nah, tadi selisihnya juga diganti dengan 4. Berarti 1 ditambahkan dengan 7 dikurangi 1 baru dikalikan dengan 4. Ya, sehingga hasilnya adalah 25. Itu pengambilan ke-7. Berikutnya untuk pengambilan ke-10 itu juga sama. Berarti tinggal disubstitusikan, A-nya ganti 1, kemudian selisihnya ganti 4. Ya, maka 1 ditambahkan dengan 10 dikurangi 1 dikalikan 4 menghasilkan 37. Ya, kemudian yang ke N. Ya, kita substitusikan pada rumus N-nya. Berarti selisihnya diganti 4, suku pertamanya diganti 1, maka menghasilkan rumus suku ke N-nya adalah 4N dikurangi 3. Sehingga bisa kita simpulkan ya. Ini adalah simpulan dari hasil penyelidikan yang kita laksanakan tadi. Ya, dari hasil soal pengembangan ya, maka didapatlah tadi pengambilan ke-7 itu sebanyak 25 bola. Kemudian yang kedua itu pengambilan ke-10. Pengambilan ke-10 itu sebanyak 37 dan rumus suku ke N-nya tadi adalah UN sama dengan 4N dikurangi 3. Nah, jadi rumus untuk suku ke N itu berarti dalam bentuk aritmatika UN sama dengan A dikalikan N dikurangi 1. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. Dengan A-nya itu suku pertama ya, dan B-nya beda atau selisih. Bisa dipahami berarti ya? Nah, di sini berarti nih kita simpulkan lagi. Maka barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang selisih atau beda setiap dua suku yang berurutannya itu sama ya. Atau nanti ketika terdapat beberapa suku, maka tiap-tiap suku tersebut itu memiliki beda atau selisih yang sama. Nah, ini untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Ya, tadi juga kita sudah bahas untuk cara menentukan selisih bagaimana dan menentukan rumus suku ke N-nya pun bagaimana. Berarti kita lanjutkan pada tes formatif, tapi sebelumnya silahkan kalian duduk kembali ke tempat semula. Hasilnya dikumpulkan kembali. Boleh Ibu ambil? Terima kasih. Satu lagi. Sudah duduk di posisi awal semua ya? Oke, sambil Ibu bagikan untuk soal formatifnya. Diingat tadi kesepakatannya ini waktunya hanya 10 menit ya. Berarti harus selesai dalam waktu 10 menit.
45. Jangan lupa dikasih nama dengan kelasnya. Gimana? Selesai? Ya. Tidak usah dikumpulkan ya. Karena kalian akan memeriksa dulu sendiri. Ibu pengen tahu nih kalian jujur atau tidak, ya. Nah, ini pembahasannya. Kelihatan nggak? Terlihat? Kita zoom. Nah, tadi kan yang ditanyakannya selidiki apakah barisan bilangan 9, 13, 17, 21 dan seterusnya merupakan barisan aritmatika. Nah, ini jawabannya nih. Kalau misalkan kalian sudah diketahui bentuk barisannya, kalian kasih skor 1. Ya, kemudian kalau ditanyanya juga apakah barisan aritmatika, kalian tulis begitu, berarti kasih juga skornya 1. Ya. Dan seterusnya, kalian bisa lihat. 9, 13, 17, 21, berarti kalau bentuknya sudah dibentuk dalam bentuk barisan, kalian kasih skor 1, kemudian ada beda yang diperoleh dari suku kedua dengan suku pertama, itu juga sama. Nah, sampai dengan tadi dari pertanyaannya, barisan bukan? Ya, barisan aritmatika atau bukan? Kalau pertanyaannya, berarti barisan bukan? Ya, barisan aritmatika ya, kalian jawab barisan aritmatika. Kemudian kalian juga kasih skor 1. Sudah? Semuanya dikasih skor? Berarti saatnya ambil data untuk hasil formatifnya. Nanti Ibu sebutkan, sebutkan namanya, kalian sebutkan hasilnya ya. Tadi totalnya berapa skornya? 20. Oke, nih 20 ya. Agung dapat berapa, Agung? Agung dapat 20, wah hebat ya. Berarti pembelajarannya sukses nih. Alia 18. Asim juga sama dapat 20. Fali? 20. Wah, ada pintar-pintar ya. Kita belajar mengenai barisan aritmatika. Ada yang bisa menyimpulkan ya, ada yang bisa menyebutkan apa itu barisan aritmatika? Boleh. Siapa? Lina. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selisih atau beda yang sama pada setiap suku pada urutannya. Ya. Terima kasih Lina. Kasih tepuk tangan untuk Lina. Ya. Berarti barisan aritmatika itu tadi suatu barisan ya yang memiliki selisih yang sama antar sukunya, dia punya selisih yang sama. Berikutnya nih, ada kesulitan nggak? Kalian belajar hari ini ada kesulitan tidak? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Ada yang bisa menyimpulkan nih, kalian tidak ada kesulitan? Oh, Hasbi, boleh. Menurut Hasbi tidak ada, karena untuk materi barisan aritmatika mudah dipahami. Semuanya juga sama ya? Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan juga untuk Mas Dik. Ya, Ibu rasa kalian sudah paham ya, sudah paham karena tadi nilainya juga bagus-bagus, keren-keren. Nah, di sini untuk tindak lanjutnya, untuk materi selanjutnya, karena ini Ibu rasa sudah sukses, sudah bisa kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Jadi pertemuan berikutnya akan kita pelajari mengenai deret ya, deret aritmatika. Kalau tadi kita belajar mengenai barisan ya, tadi barisan aritmatika, berikutnya kita akan belajar mengenai deret aritmatika. Ya, sebelum ditutup ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, nah di sini ada kata Ibu ambil sedikit kata mutiara ya. Jadi jangan malu atas sebuah kegagalan. Maka belajarlah darinya dan mulai lagi. Jadi kalau misalkan gagal, ya sudah kita mulai kembali, kita bangkit
kembali ya, kita ciptakan semangat yang baru. Ya. Berarti cukup sekian pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya, berarti ya, alangkah lebih baiknya sebelum mengakhiri, berarti kita doa. Ya, sebelum pulang kalian, berarti kita berdoa agar di perjalanan kita diselamatkan. Ya, mangga boleh dipimpin ketua kelas kembali, boleh. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.